Oke, halo semuanya. Di pembahasan kita kali ini, kita akan lihat sesuatu yang beda banget soal cara belajar. Kita akan geser sedikit dari anggapan kalau belajar itu halus sendirian dan hening, ke sebuah ide yang jauh lebih seru dan kolaboratif. Siap? Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin sejenak. Biasanya kan, kelas yang dianggap ideal itu yang sunyi senyap ya. Semua murid fokus sama bukunya masing-masing. Tapi pertanyaannya, apa benar kalau hening itu artinya belajarnya jadi lebih mantap? Atau jangan-jangan justru ada kekuatan super yang tersembunyi di balik obrolan, diskusi, bahkan sedikit keramaian yang produktif? Nah, ini dia intinya. Kita masuk ke pendekatan konstruktivis sosial. Gampangnya gini, ini bukan lagi soal guru yang jadi satu-satunya sumber ilmu yang ibaratnya nuangin pengetahuan ke kepala murid. Bukan. Justru ini soal menciptakan sebuah ekosistem di mana pengetahuan itu dibangun bareng-bareng. Jadi murid dan guru itu jadi partner dalam sebuah petualangan menemukan ilmu. Oke, terus gimana dong cara kita manfaatin kekuatan ini? Nah, kita akan bedah salah satu pilar utamanya, yaitu gimana murid justru bisa jadi guru terbaik buat teman-temannya sendiri. Ini dia nih, kutipan yang keren banget dan beneran terjadi. Coba deh pikirin, waktu kita harus ngejelasin sesuatu ke orang lain, kita kan jadi dipaksa buat mikir, nyusun ide, dan nyari cara paling gampang buat ngejelasinnya kan? Nah, proses ngajar itu sebenarnya adalah cara belajar yang paling ampuh buat diri kita sendiri. Dan ada banyak banget cara buat nerapin ini. Misalnya bimbingan lintas usia. Kayak ada program di mana anak SMA ngajarin anak kelas 4 SD soal serangga di kebun binatang. Seru kan? Atau pengajaran resiprokal, di mana setiap anak di kelompok gantian jadi gurunya. Intinya sih satu, mengubah murid yang tadinya cuma dengerin, jadi ikut aktif dalam proses belajar mereka sendiri dan juga teman-temannya. Oke, jadi kita udah tahu kenapa belajar dari teman itu penting. Sekarang, kita lihat gimana caranya. Ada nih satu teknik yang cerdas banget buat ngatur ini. Namanya kelas jigsaw. Jadi teknik ini tuh dikembangin sama psikolog sosial Elliot Aronson. Dan tujuannya, wah ini keren banget, bukan cuma buat belajar, tapi awalnya justru buat mengurangi ketegangan ras di sekolah. Idenya simpel tapi jenius, bikin setiap murid saling butuh satu sama lain biar bisa berhasil. Nggak ada tuh yang bisa sukses sendirian. Gini cara kerjanya. Gampang kok. Bayangin pelajarannya soal biografi Joseph Pulitzer. Materinya dipecah jadi 6 bagian. Nah, di kelompok asal, setiap anak dapat satu bagian. Terus, semua anak yang dapat bagian nomor 1 kumpul di kelompok ahli buat diskusi sampai mereka jago banget soal bagian itu. Kalau udah, mereka balik lagi ke kelompok asalnya masing-masing dan ngajarin bagiannya ke teman-temannya. Jadi, setiap anak itu jadi ahli dan jadi bagian penting dari puzzle itu. Keren kan? Teknik jigsaw tadi kan spesifik banget ya. Tapi gimana kalau prinsip-prinsip kolaborasi ini kita bawa ke level yang lebih tinggi, jadi budaya di seluruh kelas? Yuk kita lihat program yang benar-benar ngelakuin itu. Kenalin program FCL atau Membina Komunitas Pembelajar. Program ini ngambil semua ide bagus tadi dan ngerangkainya jadi satu sistem yang utuh buat kelas. Jadi kelasnya itu nggak lagi kerasa kayak deretan meja, tapi lebih mirip laboratorium penelitian yang hidup di mana semua orang itu belajar dan sekaligus jadi kontributor. Nah, program ini punya beberapa pilar utama. Pertama, orang dewasa kayak guru atau pakar tamu jadi contoh soal gimana caranya berpikir kritis. Kedua, anak-anak saling mengajar, jadi mereka makin paham materinya. Dan yang paling penting, setiap pendapat harus ada buktinya. Misalnya, kalau lagi riset biologi soal populasi yang berubah, murid nggak cuma nerima fakta, tapi mereka harus bisa ngejelasin kenapa pendapat mereka benar, pakai data. Ini yang namanya membangun komunitas ahli bersama. Oke, kita udah lihat teorinya, udah lihat contoh praktiknya juga. Sekarang, mari kita tarik kesimpulannya. Kenapa sih pendekatan ini penting banget? Ini bukan cuma soal metode ngajar yang beda loh. Dan hasilnya, seperti yang bisa kita lihat, benar-benar luar biasa. Dengan ngubah cara kita belajar di kelas, kita nggak cuma bikin murid jadi lebih pintar secara akademis, tapi kita juga ngebangun skill sosial yang penting banget, ngajarin soal tanggung jawab, dan bikin setiap murid merasa dirinya itu berarti. Belajar jadi bukan lagi soal kompetisi, tapi soal gotong royong. Nah, sebagai penutup, coba kita pikirkan ini bareng-bareng. Prinsip-prinsip yang kita bahas tadi itu nggak cuma buat di kelas loh. Coba bayangin deh dampaknya kalau kita menerapkan ide saling ketergantungan dan keahlian bersama ini di tempat kerja kita, di komunitas kita. Kira-kira hal luar biasa apa ya yang bisa kita capai bersama?